Oke guys, selamat sore. Jadi ini bakal jadi video gua yang pertama di channel Marvel XP. Ini gua baru beli kamera DJI Osmo Action 4. Jadi gua mau coba sekalian pakai untuk pertama kalinya. Nanti gua mungkin bakal jelasin sedikit dari kesan pertama gua. Jadi kesan pertama dari gua, DJI Osmo Action 4 ini bisa dibilang masih cukup baik digunakan di tahun 2026. Gua lupa ini produk keluarnya tahun berapa, entah 2023 atau 2024 ya. Yang tahu bisa komen di bawah. Kalian bisa lihat sendiri dari segi warnanya, ketajamannya. Ini posisi cuaca mendung guys, jadi di Bandung habis hujan. Jadi kalian bisa nilai sendiri permainan warnanya ketika langit mendung. Dari segi desain gue sangat suka guys dengan DJI Osmo Action 4 ini. Kenapa? Karena dia cuma punya 2 tombol. Yang pertama tombolnya tombol shutter atau untuk merekam. Tombol kedua dia hanya untuk tombol on off ataupun shortcut kalau misalnya kalian mau mengganti video ke foto. Lalu dari feel yang gua pegang, kamera ini feel premiumnya dapat guys. Jadi nggak ringkih gitu kalau kita pegang atau kita bawa-bawa. Sangat apa ya? Ya bisa dirasakan lah bobotnya. Beda sama action cam yang lain yang seperti B Pro atau B Care gitu ya. Memang sih dari segi harga beda jauh. Ini gue beli di harga 3,4. Gue beli baru 3,4 juta, tapi itu yang standar combo. Nah, standar combo itu cuman dapet unit kameranya, lalu kabel charging Type C ya, terus sama lens covernya dan baterai 1. Udah itu aja. Kalau misalkan combo adventure ya kalau nggak salah, itu kalian dapat 3 baterai, lalu 1 charging case untuk baterainya, dan juga dapat tongkatnya kalau nggak salah, selfie stick. Itu kalau kalian beli adventure kombonya di sekitar harga 4,5. Jadi hampir beda sejuta. Nah, gue mikir-mikir ya kan, baterai pun bisa beli aftermarket ya, maksudnya bukan yang orisinilnya. Jadi ya udah gue beli yang standar, gue beli baterai cadangan yang bukan dari DJI. Jadi gue beli yang dari merek Kingma. Cuman baterainya belum datang. Jadi ini gue masih pakai baterai yang DJI. Kalau gue baca, baterai orisinil DJI-nya itu bisa merekam hingga 1,5 jam resolusi 4K. Nah, untuk hasil rekamannya, ini gue pakai settingan resolusi yang 1080p. Sebenarnya ada pilihan di atasnya itu 2.7, 2.7K, lalu ada 4K, lalu ada 5K. Cuman komputer gue yang nggak kuat guys kalau misalkan ngerekamnya 4K. Malah di 2.7K aja kadang patah-patah guys pas ngeditnya. Jadi udah mungkin cukup di 1080p aja. Tadi dari segi desain udah, lalu dari pertama kali gue megang feelingnya seperti apa. Lalu yang ketiga, untuk sistem operasinya itu sangat-sangat mudah dipahami guys. Jujur gue sebelum pakai DJI Osmo Action 4 ini, gue pakai B Pro dan B Care. Mungkin bagi kalian yang punya kamera action tersebut, kamera itu tuh belum touchscreen, jadi semua pengoperasiannya pakai tombol. Dan itu cukup ribet. Nah, ketika gue beli action kamera DJI ini, gue sangat-sangat dipermudah dengan adanya touchscreen dan sistem operasinya yang sangat-sangat mudah untuk kita pelajari. Jadi nanti mungkin gue bakal nunjukin gimana tampilan dari layar si DJI Osmo Action 4 ini. Nanti gue bakal jelasin di lain video.
Lalu first impression gua terkait kestabilannya. Gua waktu kemarin sempet pas dateng kameranya, gue coba goyang-goyangin kameranya ketika saat merekam. Dan hasilnya bikin gue tercengang guys. Hasilnya itu hampir nggak ada goyangannya sama sekali. Dan buat kalian yang belum tahu, DJI Osmo Action 4 ini dia udah ada beberapa tingkat kestabilan. Yang pertama itu kalau nggak salah yang white ya, kalau nggak salah white atau Dewalt gitu, lupa gue. Lalu ada yang Rocksteady. Setelah Rocksteady dia ada Rocksteady Plus, itu makin stabil lagi, cuma nanti hasil videonya jadi ke crop sedikit. Nah di atas Rocksteady Plus ada lagi guys, yaitu Horizon View dan Horizon 45 derajat kalau nggak salah. Nah video yang gua rekam ini itu kestabilannya gua pakai di Rocksteady biasa, bukan Rocksteady Plus. Dan buat kalian yang menggunakan motor 2,5 cc 1 silinder, pasti tahu lah gimana getarnya motor yang kalian gunakan. Jadi ini kalau misalnya dibawa di aspal yang bagus pun, spionnya itu bergetar guys, saking getaran mesinnya sangat terasa gitu. Jadi karena ini mounting kamera gua pasang di spion, kameranya ikut getar guys. Tapi mungkin bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Gue cukup yakin minim getaran. Itu mungkin first impression yang gue rasakan dari poin-poin plusnya ya. Selain poin plus itu, mungkin masih banyak poin plus yang gue nggak sebutin. Kayak misalkan daya tahan baterainya, gue pernah ngerekam sampai habis banget. Itu bisa sampai 1,5 jam. Memang hampir mirip dengan apa yang DJI claim gitu. Tapi gue rekam dengan kualitas 2.7K, bukan 4K. Nah untuk first impression yang minusnya, itu yang pertama gue rasakan, misalkan kameranya nggak dipakai motovlog, itu cepet panas banget guys kameranya. Karena kalau udah panas gitu, lama banget dinginnya. Walaupun kalian matiin gitu ya kameranya, lama. Jadi kalian harus ngeluarin baterainya. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian ngerekam terus menerus, tapi ngerekamnya untuk vlogging motovlog gitu. Itu kan kena angin dari depan, jadi nggak akan terlalu panas. Itu first impression minus yang gua rasakan. Jadi segitu dulu aja video first impression gua terkait Osmo Action 4 guys. Nanti kedepannya mungkin gua bakal ulas fitur-fiturnya satu persatu, karena gua yakin yang gua bahas itu masih sekitar 20%-nya dari fitur-fitur si DJI Osmo Action 4 ini. Masih banyak, dan gua nanti bakal bikin video di malam hari untuk low light-nya, lalu bikin video juga ketika hujan. Kenapa? Karena klaim dari DJI itu kamera mereka water resistant tanpa menggunakan waterproof case guys. Jadi gua mau coba. Jadi segitu dulu aja. Salam Marvel XP.